Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel IIS TV, tempat kita diskusi dan juga belajar bersama. Di video aku kali ini aku mau membahas soal pretest PPG atau tes seleksi akademik khususnya untuk PGSD. Jadi di video ini aku mau membahas 5 soal kompetensi pedagogik dan juga 5 soal kompetensi profesional untuk bidang studi PPKN. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis ya teman-teman, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Buat teman-teman yang mau gabung di grup Telegram Belajar Bersama IIS TV khususnya untuk pretest PPG PGSD, silahkan hubungi admin ya teman-teman. Teman-teman bisa cek di kolom deskripsi aku. Teman-teman yang bakal gabung di grup Telegram IIS TV itu bakal dapat fasilitas yang pertama, latihan soal setiap hari, ada video pembahasan, rekap soal, dan juga 3 paket tryout. Kita langsung ke soal yang pertama untuk kompetensi pedagogik. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Penciptaan hubungan yang baik, atau D. Menformulasikan tindakan. Nah, untuk soal nomor 1 ini, jawaban yang tepat adalah opsi yang C, yaitu penciptaan hubungan yang baik. Soal nomor 2, tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah A. Mengulang kembali bahan yang diajarkan, B. Memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami, C. Memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa, atau D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Soal nomor 3. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non-simbolik, atau D. Gangguan sosial. Jawaban yang tepat adalah opsi yang B, yaitu gangguan simbolik. Soal nomor 4. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya, B. Membantu siswa agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar, atau D. Membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. Jawaban yang tepat adalah opsi yang C, yaitu membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Soal nomor 5 untuk kompetensi pedagogik. Cara yang paling cepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah A. Sosiometri, B. Angket, C. Wawancara, atau D. Brainstorming. Jawaban yang tepat adalah opsi yang A, yaitu sosiometri. Kita lanjut ke soal untuk kompetensi profesional bidang studi PPKN. Secara yuridis, pengakuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia atau HAM sangat penting diwujudkan karena A. Penegakan HAM merupakan ciri negara demokratis,
B. Jaminan perwujudan HAM terdapat dalam konstitusi. C. Penghormatan terhadap HAM merupakan amanat ideologi negara. D. Penegakan HAM merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebijakan presiden. Atau E. Pengakuan terhadap HAM terdapat dalam berbagai jenis peraturan. Jawaban yang tepat adalah opsi yang B, yaitu jaminan perwujudan HAM terdapat dalam konstitusi. Soal yang kedua. Bagi bangsa Indonesia, pengakuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia atau HAM sangat penting diwujudkan karena merupakan salah satu bentuk pengamalan Pancasila, terutama sila A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban yang tepat adalah opsi yang B, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Soal yang ketiga. Bagi seorang tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana berhak mendapatkan perlindungan hukum dan didampingi penasehat hukum. Hal tersebut merupakan perwujudan A. Social right, B. Political right, C. Procedural right, D. Economical right, atau E. Property right. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C, yaitu procedural right. Soal nomor 4. Hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Dengan demikian, hak asasi manusia mempunyai sifat A. Hakiki, B. Universal, C. Tak terbatas, D. Tidak dapat dibagi, atau E. Individual. Jawaban yang tepat adalah opsi yang A, yaitu hakiki. Soal yang terakhir. Pada dasarnya, upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM sering mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disebabkan karena penegakan HAM masih bersifat parsial atau berdiri sendiri. Untuk itu, dibutuhkan peran serta segenap komponen bangsa, yaitu masyarakat dan pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana hubungan peran pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengakuan, penghormatan, dan penegakan HAM? A. Masyarakat bisa lebih berperan aktif dengan melakukan tindakan tegas dan keras kepada semua lembaga atau organisasi yang tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam proses pengakuan, penghormatan, dan penegakan HAM. B. Pemerintah dapat memaksa masyarakat untuk patuh terhadap semua kebijakan dalam proses pengakuan, penghormatan, dan penegakan HAM, serta memberikan sanksi kepada siapa saja yang mengkritisi kebijakan tersebut. C. Pemerintah dapat menjadikan laporan masyarakat mengenai terjadinya pelanggaran HAM sebagai dasar untuk bertindak tegas dengan menggunakan kekerasan dalam rangka menjamin terwujudnya penghormatan dan penegakan HAM. Yang D. Pemerintah dan masyarakat berperan sesuai dengan kehendaknya dalam mewujudkan pengakuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia karena keduanya memiliki peran yang berbeda serta tidak saling berkaitan satu sama lain. Atau E. Pemerintah bertindak sebagai regulator atau pembuat kebijakan penegakan HAM. Sementara itu, masyarakat mendukung dengan tetap bersikap kritis kebijakan pemerintah tersebut dalam proses penegakan HAM. Jawaban yang tepat adalah opsi yang E.
Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan juga semangat. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.